Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Nine of Swords. Ada 9 pedang, teman-teman, muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra, jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke, sebagai energi pembuka, mohon maaf teman-teman, 9 pedang ini kartu yang cukup menggambarkan tentang bagaimana situasi kondisi kehidupan kamu. Ya, sebenarnya selama ini ataupun hingga saat ini, mungkin ada beberapa dari teman-teman Libra yang mengalami adanya sebuah permasalahan-permasalahan yang cukup sulit, permasalahan-permasalahan yang cukup rumit. Kamu sedang terbelenggu oleh masalah-masalah yang tidak ada habisnya dan bahkan tidak ada ujungnya. Oke. Ya, tergantung masalah apa yang sedang terjadi. Dan kemudian aku juga melihat ada sebuah permasalahan di dalam kondisi kesehatan, teman-teman. Keuangan, oke. Kemudian di dalam sebuah kehidupan asmara, rumah tangga. Ini sangat terlihat kamu benar-benar sedang berputus asa, berpasrah banget dengan sebuah keadaan. Ya, oke. Kita akan lihat deh, teman-teman, dalam pekan ini apakah kamu berpotensi, berpeluang ya. Masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini bakal tuntas selesai gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya The Empress di sini. Oke, The Empress muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan, menjelaskan bahwasanya kamu berpeluang dan berpotensi kok akan bangkit dari segala keterpurukan. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena kartu kedua ini menggambarkan tentang sebuah kesuburan, kemakmuran, ya, kemudian kesejahteraan. Kamu akan bangkit kok. Kamu akan bisa melewati masa-masa yang cukup sulit di sini, teman-teman. Dan bagi kamu, teman-teman Libra, yang kehidupan kamu tidak ada masalah dalam pekan ini, ya teman-teman selalu bersyukur karena ya untuk ke depan, kehidupan kamu insya Allah bakal lebih bagus, rezeki kamu lebih luas, ya rezeki kamu lancar, berlimpah, semua kehidupan kamu akan berjalan dengan lancar, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya King of Pentacles. Ada Raja Koin di sini, teman-teman. Nah, Raja Koin ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang mapan, makmur, sejahtera, lagi dan lagi seperti itu, teman-teman. Jadi potensi bahwasanya kamu memang akan benar-benar mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan yang sangat signifikan dan bahkan 180 derajat loh perubahan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Potensinya apa? Kamu akan menjadi orang yang paling sukses. Ya, terkadang seseorang ya ketika dalam kondisi seperti ini, berarti ini adalah sebuah ujian yang Tuhan berikan pada kamu, teman-teman. Jadi harus selalu positive thinking, ya. Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang paling indah untuk kamu di sini, gitu loh. Ya, jadi jangan pernah berputus asa, teman-teman. Jangan pernah untuk menyerah, pesimis dengan keadaan apapun. Ya, ingat, Tuhan itu tidak pernah tidur, teman-teman. Ya, disitulah sebenarnya kamu harus lebih apa namanya? Diperkencangkan lagi, ya teman-teman, dikuatin lagi, dikencengin lagi doa-doanya, kemudian ikhtiarnya. Itu yang paling penting. Nah, kemudian aku punya ini The Magician.
Sebagai energi penutup ya, The Magician ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keajaiban. Ternyata keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah keajaiban, hanya orang-orang terpilih yang akan bangkit dari segala keterburukan ini. Ya, semoga semua. Ya, semoga semua kamu teman-teman Libra terpilih di sini. Ya. Nah, oke. Sebuah keajaiban inilah yang akan membuat kehidupan kamu tuh seperti ini. Ya, teman-teman. Seperti kamu sedang memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka jalan keresakian kamu, teman-teman. Dan bahkan uang rezeki lah yang bakal datang dari segala penjuru arah. Ya, dan kemudian kesehatan juga tadi yang lagi bermasalah ya. Semuanya bakal lebih baik kok. Oke, amin ya. Next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Libra dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi finansial ekonomi teman-teman Libra dalam pekan ini? Keuangan teman-teman Libra dalam pekan ini. Oke, aku punya 10 of Swords, 10 pedang. Teman-teman, 10 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka untuk masalah keuangan, finansial ekonomi teman-teman Libra. Sebagai energi pembuka, teman-teman, dapat aku akui ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, mohon maaf, sebuah keterpurukan, sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar dalam fase yang cukup dan sangat kritis. Oke, kembali lagi, tidak semua teman-teman Libra mungkin mengalami energi ini. Dan bagi kamu teman-teman Libra yang mengalami adanya sebuah ketidakstabilan untuk masalah keuangan, oke, kamu juga nggak usah terlalu, apa ya teman-teman ya, pesimis lah ya. Kita akan lihat nanti kok ya, apakah dalam pekan ini kamu berpotensi berpeluang akan bangkit gitu ya. Oke. Nah, ya mungkin masalah-masalah yang kamu hadapi di sini bisa jadi kamu terjebak oleh yang namanya hutang piutang, bisa jadi kamu ditipu oleh seseorang ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Five of Swords. Ternyata benar, teman-teman. Permasalahan yang kamu hadapi ini ya ditimbulkan oleh orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang bermuka dua, contoh lah ya. Orang yang toksik ini mungkin iri dengki terhadap kehidupan kamu sehingga dia menutup jalan keresakian kamu. Sehingga membuat keuangan kamu menjadi macet, ceret. Itu yang pertama. Ya. Dan kemudian yang kedua, ternyata dilakukan oleh orang-orang yang bermanipulatif, terlihat baik. Nyatanya juga ingin menghancurkan. Kemudian tadi, karena kamu orang yang mudah percaya, mempercayakan sesuatu hal kepada seseorang, ya, untuk memegang mungkin sebuah keuangan. Kemudian kamu terlalu percaya, menghutangkan sejumlah uang terhadap seseorang. Ya memang ujung-ujungnya ditipu gitu loh. Ya, ini yang mungkin membuat teman-teman Libra, apa ya, selalu terkecoh dengan keadaan kamu terlalu mudah percaya, teman-teman. Aku akui, kamu orang yang baik banget. Ya, Libra kamu berelemen air, kebanyakan. Ya, elemen air, elemen angin, teman-teman. Ya memang kamu orang yang mudah bergaul di situ. Iya, dan untuk masalah rezeki sebenarnya sih kamu bisa kok membangun kembali rezeki kamu. Kamu bisa kok mendapatkan rezeki yang lebih berlimpah. Ya. Banyak orang yang sebenarnya suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman, terhadap diri kamu secara personal gitu sih maksudnya. Ya. Orang-orang yang mungkin toksik ini ya hanya segelintir lah ya, teman-teman, yang mungkin pada dasarnya mereka ingin menguasai, ingin mendapatkan apa yang kamu miliki. Ya kenapa itu tadi? Karena kamu orang yang mudah percaya, jadi mereka mudah masuk di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Oke, kemudian di sini aku punya King of Swords ya. Ada potensi peluang bahwasanya kamu akan bisa kok memperbaiki kondisi keuangan kamu, teman-teman. Ya, ada potensi bahwasanya keuangan kamu akan lebih baik. Yang paling terpenting adalah kamu harus menunjukkan ya jati dirimu yang sebenarnya, teman-teman. Ya, kamu orang yang mungkin ketika mungkin dalam fase susah sekalipun, mohon maaf ya, kamu bukan orang yang selalu bisa dipandang sebelah mata, orang yang selalu bisa direndahkan ya, kemudian disepelekan, teman-teman ya. Di sini aku lihat memang kamu harus bangkit dan kamu harus menunjukkan kepada mereka bahwasanya kamu juga bisa sukses berhasil ya, seperti itu teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga ya. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Libra dalam pekan ini? Aku punya The Hermit, ada Two of Swords, dan aku punya Six of Swords ya teman-teman. Oke, nah dari ketiga kartu ini teman-teman, aku melihat memang energinya lagi kacau balau di sini. Mohon maaf, lagi panas energi kehidupan rumah tangga kamu. Ya, lagi panas banget teman-teman.
harus bisa saling introspeksi diri masing-masing lah terhadap sebuah kesalahan yang mungkin dilakukan ya teman-teman. Karena kalau dilihat dinilai dari satu sisi, ya memang sih semua ingin membenarkan terhadap sebuah argumentasi masing-masing. Ya, jadi untuk introspeksi diri di sini tentu lakukanlah perbaikan dari masing-masing. Coba deh lihat kesalahan masing-masing itu apa di dalam sebuah hubungan. Ya karena memang hubungannya cukup rumit teman-teman. Ya, cukup apa namanya? Kalau aku katakan sih lebih cenderung egois ya, karena mempertahankan kebenaran masing-masing gitu sih. Ya jadi butuh juga mediasi yang baik teman-teman, komunikasi yang baik. Kemudian masalah-masalah yang terjadi di sini juga seperti itu ada masalah apa ya teman-teman semacam keuangan juga ya. Jadi untuk pekan ini memang ataupun pekan kemarin ujiannya banyak untuk teman-teman Libra ya. Harus kudu lebih bersabar teman-teman. Ya insya Allah kesabaran kamu akan berbuah manis nantinya kok. Ya, oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The High Priestess, Queen of Wands, dan aku punya Seven of Swords ya teman-teman. Sama, hampir sama sih dengan teman-teman Libra yang sudah berumah tangga. Energi kehidupan berpacaran kamu juga nggak stabil teman-teman. Ya, kamu sering tersakiti di sini. Ya, sering dibohongin, ternyata dia orang yang toxic, orang yang suka manfaatin doang. Ya, nggak menunjukkan sebuah tanda-tanda bahwasannya dia tuh orang yang sangat berkomitmen. Ya, ketika hanya ada ingin, ya, ketika dia ada maunya gitu loh teman-teman, dia mendekati kamu gitu ya, baik kepada kamu, tetapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ya seolah-olah dia mencampakkan kamu. Jadi kudu hati-hati di sini ya. Mohon maaf. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat teman-teman kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Aku punya Queen of Pentacles, kemudian Eight of Pentacles, dan aku punya Temperance. Nah, untuk teman-teman Libra yang jomblo dan single ya, kabar baik teman-teman. Ya, akhirnya penantian kamu akan berbuah manis. Kesabaran kamu juga akan berbuah manis. Dari masalah rezeki bagus, bakal berlimpah, rezeki kamu luas. Kemudian untuk masalah jodoh teman-teman, Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidup yang terbaik ya. Seseorang yang mungkin selama ini kamu inginkan. Apa? Mungkin kamu ingin mendapatkan jodoh yang mapan, yang cantik, yang tampan, yang baik. Ya semua teman-teman ya, kan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Dan sosok orang yang aku lihat di sini adalah orang yang sudah kamu kenal dengan baik selama ini teman-teman ya. Berarti di dalam circle kehidupan kamu dong ya, mungkin teman kerja, teman bisnis, ya, seperti ya, pokoknya masih ada keterkaitan dengan kehidupan kamu sehari-hari. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya King of Wands, ada Fake of Wands, dan aku punya King of Cups ya. Sebenarnya kalau melihat dari energinya teman-teman masih ada ya sama-sama merasakan sebuah keraguan, ya kebimbangan teman-teman. Ya, kamu merasa ragu bimbang nih, apakah dia benar serius dan berkomitmen tidak? Dan kemudian dia juga sama gitu teman-teman. Apa yang mungkin dia rasakan? Jadi pada intinya memang seperti ada sebuah apa ya perjalanan spiritualitas mohon maaf ataupun sama-sama memiliki sebuah track record yang pernah gagal. Jadi di situ memang lebih berhati-hati. Gak apa-apa ya teman-teman. Jadi kewaspadaan di dalam sebuah hubungan itu wajib teman-teman, apalagi ketika baru kenal juga ya. Tetapi melihat tentang bagaimana ke depan, aku melihat potensinya bahwasanya hubungan kamu itu ataupun dia berkomitmen ya kamu juga berkomitmen ya sebenarnya cukup terlihat nih. Ya mungkin butuh proses lah ya, butuh proses lagi saling kenal satu dengan yang lain teman-teman. Ya mudah-mudahan ke depan kalau memang jodohnya ya kamu dipertemukan ya ataupun kamu disatukan seperti itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Libra dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja ya? Oke, aku punya tanggal 30, 29. Tanggal 1, 14, 26, tanggal 10, oke. 12, 15, tanggal 2, 9, 18, dan 17. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.